Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Di video sebelumnya itu sudah ada ya teman-teman yang saya upload sampai akhirnya ketemu nilai spesifikasi untuk keseluruhannya. Setelah itu di video ini yang akan saya bahas yaitu mengenai perhitungan elko ya teman-teman ya. Maaf sebelumnya apabila dari segi perhitungan saya berbeda dengan teman-teman yang lainnya, yaitu wajar ya teman-temannya karena ilmu itu luas ya teman-teman ya. Nggak hanya satu titik saja, tapi luas dan pemahamannya pun pasti berbeda-beda seperti itu teman-teman ya. Tinggal teman-teman bisa menilai dan nanti menerapkan hasilnya akan seperti apa. Jadi gini teman-teman, untuk memulai yang akan saya katakan yaitu yang pertama-tama saya menyampaikan semua ini yaitu berdasarkan ya teman-teman ya. Jadi ada dasarnya saya mempunyai narasumber ya teman-teman, yang mana narasumber saya itu sebelumnya pernah kuliah di Politeknik Negeri Pontianak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google ya untuk searchnya, itu ada di Pontianak untuk mengambil arus kuat dan juga arus lemah. Seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang belum paham, yang belum ngerti nih kok bisa kayak gini ya, itu semua karena narasumber saya menjelaskan ke saya semuanya, dan saya membuat konten ini tujuannya agar teman-teman dapat mengetahui ya teman-teman ya, tidak lebih dari itu. Seperti itu. Yang akan saya bahas yaitu mengenai penghitungan elko ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung nih ya, yang baru gabung, yang baru update ya, terus yang baru tengok-tengok nih channel saya, monggo silahkan untuk bantu ramaikan channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, jangan lupa tanda loncengnya juga ditekan, tujuannya nanti kalau misalkan saya upload video baru teman-teman bisa tahu gitu teman-teman ya, nanti akan ada notifikasinya. Oke teman-teman, paham ya dari situ. Jadi mohon untuk teman-teman yang mungkin baru memahami, baru mengetahui, tolong difahami baik-baik, atau yang sudah paham tapi ingin mengetahui rumus ini, mohon untuk saling menghargai ya. Namanya ilmu, setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Itu dengan cara menghargai itu lebih baik karena kita sesama hobi audio. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk menghitung elko itu ada dasar perhitungannya, yang mana akan berlaku rumus dasarnya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah saya praktekkan di Poramri saya teman-teman. Nanti kalau misalkan memang teman-teman mau praktekkan, monggo silakan, nanti hasilnya akan seperti apa ya nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi teorinya yang harus pertama kali difahami yaitu fungsi elko pada PSU adalah sebagai penstabil tegangan. Ada yang bilang katanya sebagai tondon. Ya teman-teman ya, itu kalau pemahaman saya itu kurang tepat teman-teman. Kenapa kurang tepat? Karena elko kalau misalkan sudah ditempatkan pada penyarahan dioda, itu hanya sebagai penstabil tegangan, tidak sebagai tondon. Mungkin sifat aslinya yaitu menyimpan arus ya teman-teman ya. Itu hanya sementara ya. Jadi setelah output trafo itu masih full AC diarahkan dengan dioda ya teman-teman ya. Nah itu belum sempurna teman-teman ya, belum sempurna. Nah cara menyempurnakannya yaitu dengan elko tadi teman-teman, sebagai penstabil tegangan. Nah untuk menstabilkan tegangan, berapa UF sih yang harus kita butuhkan dengan trafo sekian dan VCC sekian? Nah maka dari itu teman-teman simak video saya supaya teman-teman bisa dapat mengetahui. Oke teman-teman, di sini saya ambil contoh yaitu pemahaman yang pertama soal elko ini. Oke teman-teman ya, ini akan saya ambilkan contoh yaitu trafo 10 ampere ya teman-teman ya. 10 ampere dengan VCC nya yaitu 45 volt AC.
seperti itu teman-teman ya. Ini pahami ya, karena kebanyakan yang saya perhatikan bahwasanya trafo CT itu dihitung hanya satu pas. Itu udah menurut saya salah ya. Karena apa? Ya namanya trafo CT itu 2 pas, 45 CT 45. Kalau misalkan hanya 45 itu yang 45-nya lagi mau bawa kemana? Kan seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu kalau misalkan hanya dihitung satu pas itu kurang tepat. Nah, di sini 10 ampere VCC 45 volt AC sebagai contoh ya teman-teman ya. Nih, di sini sudah ada teman-temannya contoh soalnya. Trafo 10 ampere VCC 45 volt AC. Nah, maka berlaku rumus ini teman-teman ya. Rumusnya yaitu UF. Ya, UF ini yang akan kita cari ya teman-teman. Microfarad ya teman-teman ya. Ini yang akan kita cari. Terus sama dengan I ya. Ini arus atau ampere ya teman-teman ya. Dikali VT. Nah, VT ini apa? Volt total 45 dikali 2 90 ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus dikali VT lagi teman-teman. Jadi 90 terus dikali lagi teman-teman, dikali 90. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman silakan difahami itu teman-teman ya. Terus selanjutnya next sama dengan 10 ini harus ya teman-teman ya. 10 ampere ini jadinya dikali VT 45 dikali 2 ya teman-teman ya. 40 kali 2 sama dengan 90. Maka 10 dikali 90 ketemunya 900. Paham ya teman-teman ya? Sama dengan 900. Nah, setelah itu 900 dikali 90. 90 ini dapat dari sini teman-teman. Nih. Dari sini teman-teman ya. Ini kan VT yang ini teman-teman. Itu dikali lagi VT lagi. Nah, ini VT-nya teman-teman. Paham ya? Ketemunya berapa? 900 dikali 90 sama dengan 81.000 UF. Nah, jadi gini teman-teman. 10 ampere VCC 45 volt AC itu untuk elko-nya 81.000 UF dengan toleransi 1,5%. Jadi ada toleransinya ya teman-teman ya. Dengan toleransi 1,5%. Oke teman-teman, paham ya? Jelas banget ya. Ini terlihat banget lah, jelas ya, maksudnya untuk menghitungnya pun kita nggak perlu ribet ya, karena simple dan terlihat jelas. Dan saya sudah jelaskan juga seperti ini, jadi ya jelas banget ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung lah, pokoknya gampang ini mah. Nah, maka kesimpulannya elko yang dibutuhkan trafo 10 ampere VCC 45 volt AC adalah sebesar 81.000 UF. Oh, 81.000 UF. Iya, karena dipasang di trafo CT ya, trafo CT berarti 45 CT 45, maka 81.000 untuk fasa plus dan min ya teman-teman ya. Jadi gini, misalkan ini teman-teman 1 2 3 4 ya teman-teman ya. 1 2 3 4. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nilainya 10.000. Ya, semuanya 10.000 ya teman-teman ya. Maka semuanya berapa? 80.000 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi semuanya 80.000. Kenapa kok 80.000? Karena ada toleransi tadi. Yang 1000-nya itu bisa kita jadikan toleransi. Jadi 80.000 aja yang kita pasang. Seperti itu teman-teman ya. Ini pasa plus ya, ini pasa min. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yang saya katakan tadi, karena CT maka dibagi 2 ya teman-teman ya. Plusnya di sini, minnya di sini. Jadi itu nanti di tengah-tengah sini kan CT ya teman-teman ya. Ini CT teman-teman ya. Ini nanti CT teman-teman. Nah, ini CT. Nah, seperti itu teman-teman ya. Paham ya? Ini nanti CT-nya. Jadi plus min ini CT. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gampang sekali ya untuk menghitungnya. Trafo 10 ampere VCC 45 itu membutuhkan penstabil tegangan atau elko sebanyak 8 buah ya, atau 8 pits elko berukuran 10.000 UF. Jadi semuanya 80.000 dengan toleransi 1,5%. Paham ya teman-teman ya? Ini sudah saya terapkan juga nilai elko ini di power ampli saya. Di video sebelumnya sudah ada ya teman-teman ya. Untuk hasil videonya itu semuanya elko-nya ada 8 pits. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu penyambungannya paralel ya. Oke teman-teman,
Jadi untuk dasar juga difahami bahwasanya voltase itu harus di atas VCC total ya teman-teman. Jadi kalau VCC totalnya 45 volt AC, maka voltase pada elko paling enggak itu harus 100 volt. Jangan kurang dari 100 volt. Ya seperti itu teman-teman ya. Kenapa kok jangan kurang? Ya karena kalau misalkan kurang nanti di saat digeber ya, kalau bahasanya di saat daya maksimal itu bisa panas kalau misalkan masih di bawah 45 volt AC itu tadi. Bisa mampu itu tadi mampu teman-teman, bukan saya bilang nggak mampu ya, mampu. Akan tetapi di saat daya maksimal itu kalau misalkan kebanyakan yang terjadi itu kebakar dan lain-lain itu tadi, maka kita harus melebihi dari tegangan VCC total itu tadi. Seperti itu teman-teman ya. Insya Allah teman-teman memahami ya. Jadi ini sangatlah simpel, yang mana hitungannya untuk menghitung elko hanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini pun saya dulu memahami pertama-tamanya ya sangat sulit ya, sangat membutuhkan pikiran juga untuk memikirkannya gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya ini udah ya sangat gampang ya, saya menyampaikannya juga sangat gampang gitu. Jadi teman-teman insya Allah bisa untuk memahami, tinggal untuk prakteknya saja ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang saya sampaikan. Untuk next mungkin saya akan menghitung diameter kabel pada beban speaker ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe-nya dan terus dukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semuanya semangat belajar.